para pemirsa yang berbahagia. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang istimewa. Sebenarnya Rabiul Awal itu ya bulan yang biasa-biasa saja karena tidak termasuk deretan bulan-bulan mulia. Yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 4. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan-bulan mulia yang ada 4 itu, Rabiul Awal itu tidak masuk. Jadi dia statusnya sebenarnya ya bulan-bulan biasa-biasa saja. Tapi menjadi istimewa gara-gara di bulan itu lahir sosok manusia istimewa. Nah, segala sesuatu itu kalau berkaitan dengan yang istimewa, maka akan ikut menjadi istimewa, katut menjadi istimewa. Ini saya kasih contoh. Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, itu istimewa. Sehingga apapun yang berkaitan, berhubungan dengan Pak Jokowi, itu jadi istimewa. Mulai hari kelahirannya, kota kelahirannya, Solo, itu jadi istimewa. Karena berkaitan dengan Pak Jokowi. Lembaga pendidikan di mana beliau belajar, perguruan tingginya, kemudian SMA-nya, SMP-nya, semua ikut istimewa. Karena ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Sampai cucunya yang namanya Jan Etes, itu juga katut jadi istimewa. Makanya Jan Etes itu kalau kemana-mana selalu dikutip sama wartawan. Ya karena memang cucunya orang istimewa. Nah, ini sama. Bahwa Nabi Muhammad SAW ini sosok yang super istimewa, sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi istimewa. Rabiul Awal itu bulan kelahirannya, maka Rabiul Awal menjadi bulan istimewa. Hari kelahirannya hari Senin juga istimewa. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu menjadi istimewa. Nah, kemudian apa yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini istimewa? Pertama, ada hadis qudsi yang artinya itu kurang lebih begini. Allah berkata, jika bukan karena kamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Dalam hadis qudsi ini bisa dipahami bahwa keberadaan alam semesta ada langit, bumi, matahari, planet-planet, semuanya di alam ini. Semua itu tercipta gara-gara adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pertanyaannya begini, loh, hubungannya apa Nabi Muhammad dengan alam semesta ini? Kok adanya alam ini tergantung adanya Nabi Muhammad. Jadi begini, Nabi Muhammad itu diibaratkan itu seperti pengantin. Makanya di sholawat-sholawat itu kan ada sebutan ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya arusal khafiqaini itu wahai pengantin jagat wetan dan jagat kulon. Ya artinya pengantin dunia akhirat. Logikanya begini. Kenapa diistilahkan seperti pengantin? Kita tahu kalau ada pengantin, gara-gara ada pengantin, kemudian ada kuade, ada terop, ada sound system, ada berbagai macam hidangan, makanan yang aneh-aneh, kemudian ada hiburan. Semuanya itu ada gara-gara ada pengantin. Tidak mungkinlah orang itu nyewa kuade, wong tidak ada pengantin kok nyewa kuade, kan aneh. Orang nyewa kuade kemudian mendatangkan hiburan ya karena faktornya ada pengantin. Makanya kalau tidak ada pengantin maka semua itu tidak ada. Lah itu ibaratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya seperti itu. Adanya Kanjeng Nabi itu kemudian ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada kita-kita manusia, semua yang ada di muka bumi ini semua menjadi ada gara-gara adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu istimewa karena beliau diutus oleh Allah itu
untuk menyempurnakan dan membenahi akhlak perilaku manusia. Apalagi di saat Kanjeng Nabi itu lahir, masyarakat jahiliyah itu perilakunya, akhlaknya itu bejat, luar biasa bejatnya. Salah satu contoh kebejatan akhlak perilaku orang-orang jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak perempuan, itu gengsi. Punya anak perempuan itu malu. Sehingga sebagian besar mereka itu kalau punya anak perempuan itu ya dibunuh, dikubur hidup-hidupan. Ini betapa bejatnya perilaku orang-orang jahiliyah. Sama anaknya sendiri itu masa tega membunuh, tega mengubur hidup-hidupan. Nah inilah yang kemudian diberantas oleh Rasulullah sedikit demi sedikit, dikikis sampai kemudian habis. Akhirnya derajat kaum wanita itu diangkat oleh Rasulullah yang asalnya wanita itu hina, tidak ada harganya. Dengan hadirnya Rasulullah, dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, kaum wanita ini diangkat derajatnya menjadi mulia. Kemudian yang ketiga yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu istimewa. Karena Nabi ini dijadikan uswah hasanah oleh Allah. Dijadikan contoh yang baik bagi kehidupan manusia. Makanya dalam urusan apapun di dunia ini, contohlah Rasulullah SAW. Insya Allah kalau dalam hidup ini yang dijadikan contoh, yang dijadikan idola, yang diteladani itu Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah hidupnya akan menjadi baik. Hidupnya terarah, hidupnya tidak melarah, dan akhirnya hidup menjadi barokah. Dalam urusan apapun, urusan rumah tangga misalnya, contohlah bagaimana Rasulullah membangun rumah tangganya. Sampai Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi Rasulullah itu di rumah bersama istri dan keluarga, itu bagaikan tinggal di surga. Apakah rumah Rasulullah itu megah, mewah, indah, penuh dengan interior yang macam-macam? Oh enggak, rumah Rasulullah itu biasa. Bahkan Rasulullah itu tidurnya hanya di atas pelepah daun kurma. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau bangun, itu ngecap. Di badannya Rasulullah itu ngecap, ada tikar yang ngecap di badannya Rasulullah. Jadi kalau melihat secara fisik rumah Rasulullah, tempat tinggal Rasulullah itu biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah merasakan betapa indahnya, betapa enaknya, betapa bahagianya tinggal di rumah itu. Maka diibaratkan seperti di dalam surga. Lalu apa yang membuat Rasulullah tinggal di rumah itu seperti di dalam surga? Inilah yang dibangun oleh Rasulullah, membangun komunikasi yang baik dengan istri dan anak-anaknya. Misalnya kalau bicaranya baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak pernah bicara yang menyakitkan hati. Rasulullah kalau memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan mesra. Makanya kalau manggil Aisyah itu ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Mesra sekali Rasulullah. Kalau ada salahnya, ya Rasulullah itu jembar segorone, banyak ampunannya. Jangan dikira rumah tangga Rasulullah itu tidak menghadapi hal-hal seperti itu. Maksudnya ada salahnya, ada kelirunya. Ya menghadapi, tapi semua itu bisa dinetralisir, bisa diselesaikan. Sehingga tidak ada masalah yang begitu berat. Pernah Rasulullah itu dibuatkan minuman sama Aisyah. Aisyah pada saat itu keliru, maunya ngambil gula, malah ngambil garam. Ya kita bisa bayangkan kalau minuman itu dengan garam terus rasanya kayak apa. Begitu disuguhkan ke Kanjeng Nabi, diminum Kanjeng Nabi, Masya Allah asinnya bukan main. Apakah Nabi marah? Enggak marah, malah Aisyah itu dipanggil, dek ke sini, ada apa Kang Mas? Ayo duduk sini. Kita minum segelas berdua, biar tambah mesra. Memang mesranya luar biasa. Begitu Aisyah sudah mendekat Rasulullah, kemudian mempersilahkan Rasulullah, monggo ya Rasul silahkan diminum. Gitu.
Kata Rasulullah, loh saya sudah, sekarang giliran kamu. Begitu diminum Aisyah, Aisyah tahu kalau ternyata tadi yang dituangkan itu bukan gula, ternyata garam, asinnya bukan main. Itu langsung doprok di kakinya Rasulullah. Aisyah itu nangis minta maaf. Gitu itu Rasulullah ya santai saja, nyikapinya ya santai saja. Kata Rasulullah, ya udahlah enggak apa-apa ya. Biar sekali-kali minuman itu rasanya asin, masa tiap hari kok rasanya manis terus. Jadi santai saja Rasulullah itu dalam kehidupan rumah tangga. Ada problem, ada masalah, tidak dibesar-besarkan. Ya, ini salah satu contoh kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga. Sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya ini komunikasi yang dibangun. Kalau bicara yang baik, kalau ada salahnya ya diampuni. Ini dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan bermasyarakat, contohlah bagaimana Rasulullah hidup bermasyarakat. Kanjeng Nabi ketika di Madinah, masyarakat Madinah itu masyarakatnya majemuk, heterogen, macam-macam. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Islamnya sendiri itu orangnya macam-macam. Tapi semuanya dirangkul oleh Rasulullah, bisa hidup berdampingan, damai, rukun, tidak gegeran, tidak bertengkar. Nah ini yang mestinya kita contoh. Walaupun terjadi perbedaan, tetapi itu tidak memicu konflik, tidak memicu perselisihan. Ya. Dalam urusan bernegara, contohlah bagaimana Rasulullah menjadi sosok pemimpin yang handal, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi rakyatnya. Ya. Ketika masih muda, anak-anak muda, contohlah bagaimana Rasulullah di saat mudanya. Rasulullah itu di usia mudanya sudah produktif, bahkan beliau ini di saat mudanya sudah terkenal sebagai seorang entrepreneur, pengusaha yang sukses. Buktinya apa? Ketika beliau usia 25 tahun, kemudian akan menikah dengan Siti Khadijah. Itu mas kawinnya tidak main-main. Mas kawinnya itu 25 onta bakroh. Onta bakroh itu onta yang warnanya merah, yang gemuk, yang besar, pokoknya onta yang paling bagus lah. Nah itu kalau misalnya satu onta itu dihargai misalnya 50 juta lah. Ya, 50 juta kalau misalnya uang sekarang. Nah itu kalau 20 kan sudah 1 miliar. Ya. Mana ada pemuda yang pada saat itu mas kawinnya aja nilainya 1 miliar. Ya ini artinya apa? Memberi semangat kepada kaum muda. Mbok ya usia-usia muda itu dimanfaatkan, jangan hanya grubyuk saja. Ndak jelas, arahnya ndak jelas. Contohlah bagaimana Rasulullah di saat mudanya, beliau sudah sukses, secara ekonomi sukses, secara pendidikan sukses. Kalau pemuda-pemuda ini bisa mencontoh Rasulullah, ya insya Allah masa depan bangsa ini terutama akan menjadi cerah. Karena bagaimana nasib bangsa ini 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, itu berada di tangan pemuda-pemudanya saat ini. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.